Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dik Safrizal dari kelas Siasah 1B. Baiklah, di sini saya akan membacakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-dasar Manajemen Kepemerintahan dengan materi Pemerintahan Elektronik. Pemerintahan elektronik. Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah government to citizen atau government to customer atau G2C, government to business atau G2B, serta government to government atau G2G. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selanjutnya, manfaat pemerintahan elektronik atau e-government. Yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya atau masyarakat, kalangan bisnis dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas yang penyelenggaraannya pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance di pemerintahan atau bebas KKN. 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Keempat, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Keenam, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan elektronik di Indonesia. Dilihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo tahun 2005 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki yang pertama 564 domain go.id, yang kedua 295 situs pemerintah pusat dan Pemda, 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website. Yang keempat, situs Pemda masih dikelola secara aktif. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-government untuk proses pengadaan barang dan jasa. Beberapa Pemda lain juga berpartisipasi baik dalam pelaksanaan e-government. Selanjutnya, perkembangan pedoman dan regulasi di Indonesia. Kedepannya, terdapat RUU Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, RUU e-Government, sedang dipersiapkan berdasarkan naskah akademik yang beredar
RUU ini dimaksudkan dikarenakan banyaknya sistem informasi yang diamanatkan masing-masing undang-undang, seperti UU Adminduk memandatkan sistem informasi administrasi kependudukan, UU Pangan memandatkan sistem informasi pangan, dan setiap instansi merasa berkuasa dan berhak dalam membangun dan mengatur sistem informasinya tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya pulau-pulau informasi dan inefisiensi. Selain itu juga perlunya keseragaman kelembagaan yang mengatur e-government di tiap masing-masing kementerian, lembaga pemerintahan daerah, karena selain pengelolaannya berbeda-beda, kualifikasi sumber daya manusia pengelolaan juga tidak sesuai yang diharapkan. Alasan ketiga yaitu faktor kepentingan. Dengan adanya e-government, seharusnya semua pimpinan instansi memanfaatkan hal tersebut untuk transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, seolah-olah sikap pemimpinan tidak mau mengoptimalkan penggunaan TIK tersebut, sehingga dikhawatirkan adanya kepentingan pribadi atau kelompok atas keengganannya tersebut. Terakhir, kendala. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Harapan kita bersama, hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangannya telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggara pelayanan publik baik pusat maupun daerah yang belum mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet, terutama pada institusi pusat dan unit pelaksanaan teknisnya, dan juga dengan institusi lain dengan item pelayanan yang sama. Dengan kata lain, hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan masing-masing sektor. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.